Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Nursian Hasan. Perkenalkan, nama saya Sri Sarintan Abbas. Hai, kenalin nama aku Nuraihan Data. Perkenalkan, nama saya Febrianti. Nama aku Alia Sulaiman. Perkenalkan, nama saya Delista Adam. Perkenalkan, saya Nabila Rizka Injani Mukago. Jadi, pada video kali ini kami akan membahas mengenai 3 komponen yang sering diperiksa dalam laboratorium, yaitu hemoglobin, trigliserida, dan trombosit. Nah, untuk mengetahui informasinya, jangan lupa tonton sampai selesai ya. Jadi teman-teman, pemeriksaan yang pertama ada HB atau disebut dengan hemoglobin. Mana teman-teman tahu nggak sih apa itu hemoglobin? Jadi, hemoglobin adalah protein dalam sel darah merah yang bertugas untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida dari jaringan tubuh kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Hemoglobin ini juga memberikan warna merah pada darah. Berikutnya ada nilai normal hemoglobin. Berikut ada beberapa kisaran nilai normal. Yang pertama ada pada pria dewasa, di mana ini bernilai 13,8 sampai 17,2 gram desiliter. Yang kedua ada pada wanita dewasa, di mana ini 12,1 sampai 15,1 gram desiliter. Yang ketiga ada pada anak-anak, di mana ini bernilai 11 sampai 16 gram desiliter. Pada bayi yang baru lahir, di mana bernilai 14 sampai 24 gram desiliter. Selanjutnya ada efek dari kekurangan dan kelebihan hemoglobin pada tubuh seseorang. Yang pertama yaitu efek dari kekurangan hemoglobin, di mana kekurangan hemoglobin atau yang dikenal sebagai anemia ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan karena tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen untuk memenuhi kebutuhan metaboliknya. Pada seseorang yang kekurangan hemoglobin akan merasakan lemas atau mudah lelah, kemudian sesak nafas, pusing, pucat, dan juga tangan serta kakinya akan terasa dingin. Kemudian efek dari kelebihan hemoglobin pada tubuh seseorang yaitu di mana kelebihan hemoglobin atau yang dikenal sebagai polisitemia dapat menyebabkan gangguan kesehatan akibat peningkatan viskositas atau kekentalan darah. Pada seseorang yang mengalami kelebihan hemoglobin dapat merasakan sakit kepala, sesak napas, mudah lelah, dan nyeri dada. Trigliserida adalah jenis lemak yang ditemukan dalam darah dan jaringan tubuh. Mereka merupakan sumber energi utama bagi tubuh dan dibentuk dari gliserol dan 3 asam lemak. Batas normal trigliserida pada laki-laki dewasa itu kurang dari 150 mg per desiliter dan pada dewasa perempuan kurang dari 150 mg per desiliter. Pada anak-anak itu kurang dari 100 mg per desiliter dan pada bayi yang baru lahir itu kurang dari 50 mg per desiliter. Selanjutnya ada akibat trigliserida di bawah normal, yaitu dapat menyebabkan kekurangan energi, penurunan berat badan, gangguan pencernaan, diare, kekurangan vitamin yang larut dalam lemak, kemudian gangguan keseimbangan hormon, dan penurunan fungsi otak. Selanjutnya ada akibat trigliserida di atas normal, yaitu dapat menyebabkan penyakit jantung koroner, stroke, diabetes mellitus, hipertensi, penyakit ginjal, obesitas, gangguan metabolisme, dan penyakit hati. Trombosit adalah sel darah kecil, tidak berinti, dan berbentuk seperti piringan yang dihasilkan oleh sumsum tulang. Trombosit memiliki diameter sekitar 2-3 mikrometer dan hidup selama 8-12 hari. Adapun nilai normal trombosit, yang pertama dewasa 150.000 sampai 450.000 sel per mikroliter. Yang kedua laki-laki 150.000 sampai 400.000 sel per mikroliter. Yang ketiga ada perempuan 140.000 sampai 400.000 sel per mikroliter. Yang keempat ada anak-anak 150.000
sampai 400.000 sel per mikroliter. Dan yang terakhir ada bayi baru lahir sekitar 100.000 sampai 300.000 sel per mikroliter. Dampak dari trombosit ini ada dua, yaitu yang rendah dan juga yang tinggi. Dampak trombosit rendah itu yang pertama, pendarahan mudah dan sulit untuk berhenti. Yang kedua ada memar dan lecet pada kulit, kegagalan sumsum tulang, infeksi berulang, dan yang terakhir itu ada gangguan reproduksi. Dampak yang kedua itu adalah dampak tinggi. Nah, dampak tinggi yang pertama itu ada pembekuan darah spontan, emboli paru, gangguan peredaran darah, nyeri kaki dan tangan, serangan jantung dan stroke, dan yang terakhir adalah kegagalan ginjal. Ada beberapa penyebab trombosit tidak normal. Yang pertama, kekurangan nutrisi, vitamin B12 dan zat besi. Yang kedua, kehamilan dan menstruasi. Yang ketiga, penggunaan alkohol dan obat-obatan. Yang keempat, penyakit kronis. Yang kelima, ada gangguan sumsum tulang. Yang keenam, ada faktor genetik. Yang ketujuh, pengobatan tertentu. Dan yang terakhir ada infeksi HIV dan hepatitis. Nah, itu dia penjelasan dari kami mengenai 3 komponen yang sering diperiksa pada laboratorium. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.